Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Miftahul Rizky. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai ordo dari salah satu tanaman berbunga, yaitu ordo Arecales. Kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya akan mengajak teman saya untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu ordo Arecales beserta contoh-contoh dari tanaman yang ada di dalamnya. Halo Iki. Hai Mister, sepertinya teman-teman di rumah sangat ingin tahu sekali nih tentang Ordo Arecales. Mister, bisakah membantu saya untuk menjelaskan kepada teman-teman di rumah apa itu Ordo Arecales? Tentu. Terima kasih Mister. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Mr. Paloma. Di sini, saya yang akan memandu kalian untuk menelisik lebih jauh mengenai Ordo Arecales. Disimak ya. Yang pertama, Arecales adalah keluarga palem-paleman yang memiliki batang monopodial. Bisa dilihat tadi, batangnya tumbuh tegak hanya 1 sampai atas. Daun Arecales itu berpelepah dan memiliki pertulangan menyirip ataupun menjari. Ordo Arecales hanya berisi Arecaceae dan juga Discipogonaceae pada bidang familinya. Ini adalah Discipogonaceae dan yang ini adalah Arecaceae. Ordo Poales merupakan ordo yang sama dengan Ordo Arecales, termasuk dalam klad Comelinids dari bagian monokotil. Nah, untuk ciri dari tanaman Poales sendiri, batangnya ramping monopodial dengan bunga yang sangat ringan. Karena jenis tanaman-tanaman ini dibantu penyerbukannya oleh angin. Jika tidak dibantu angin, maka bisa juga dibantu oleh serangga seperti kumbang atau hewan kecil lainnya. Nah, untuk tanaman Poales sendiri merupakan keluarga rerumputan. Halo semuanya, aku Fiska. Di sini aku akan menjelaskan tentang ordo Caryophyllales dan Lamiales. Nah, yang pertama itu ada Caryophyllales, yaitu mencakup kelompok primitif sebelumnya yang dikenal dengan sebagai Kentrospermae. Ordo Caryophyllales ini memiliki habitus berupa herba, ternak, perdu, pohon, atau tanaman merambat. Rata-ratanya itu berdaun tunggal dan tidak mempunyai daun penumpu. Bunganya itu berkelamin tunggal, bertenda tunggal atau rangkap jelas dengan kelopak bunga, dan actinomorph karena adanya reduksi. Benang sarinya itu dalam satu lingkaran, 2 lingkaran, atau berhadapan dengan tenda bunganya. Nah, bakal buahnya itu menumpang atau tenggelam, dan umumnya itu beruang 1. Contoh tanaman yang ada di video kali ini yaitu tanaman bunga kertas atau bougainville dengan famili Nyctaginaceae. Karakteristik dari bunga kertas itu sendiri yaitu tahan terhadap cuaca yang ekstrim karena morfologinya itu bunga kertas bertahan lebih lama karena daunnya yang tahan lama. Selain itu, struktur daun bunga kertas juga berserat dan membantu mengurangi penguapan air dan melindungi tanaman dari kekeringan. Nah, selain itu, batang bunga kertas juga memiliki fisik yang kuat. Nah, sehingga membantu memberikan dukungan struktural pada tanaman dalam cuaca yang berangin dan badai. Selain itu, tumbuhan bunga kertas juga memiliki sistem fotosintesis yang efisien yang membantu untuk mendapatkan cukup energi dari sinar matahari. Yang kedua ini ada dari Ordo Lamiales. Nah, ciri khas dari ordo ini yaitu tumbuhan berbunga dikotiledon dan memiliki habitus yang terdiri dari pohon, perdu, dan herba. Di dalam video ini mengambil contoh yaitu tanaman melati. Melati adalah tanaman perdu dengan tinggi tanaman sekitar 0,3 sampai 2 meter. Tanaman melati ini termasuk ke dalam famili Oleaceae. Tumbuh lebih dari setahun dan bersifat merambat. Bunganya itu berbentuk trompet dengan warna bervariasi pada jenis dan spesiesnya. Umumnya ini bunga melati tumbuh di ujung tanaman. Susunan mahkotanya itu tunggal atau ganda.
beraroma harum, tetapi beberapa jenis bunga melati juga tidak memiliki aroma. Daun melati itu bertangkai pendek, layarnya tuh berbentuk bulat telur, panjang daunnya mencapai 2,5 sampai 10 cm dan lebarnya 1,5 sampai 6 cm. Ujung daunnya runcing, pangkalnya membulat, tepi daunnya itu rata, tulang daunnya itu menirip, menonjol pada permukaan bawah dan permukaan daun hijau mengkilap. Letak duduk daun berhadapan dengan batangnya yang berwarna coklat, berkayu, berbentuk bulat sampai segi empat, berbuku-buku dan bercabang-cabang seolah merumpun. Nah, sistem perakaran tanaman melati adalah akar tunggang dan bercabang yang menyebar ke semua arah dengan kedalaman 40 sampai 80 cm dari akar yang terletak dekat permukaan tanah. Nah, akar melati ini juga dapat menumbuhkan tunas dan cikal bakal baru. Di Indonesia sendiri, salah satu jenis melati yaitu melati putih atau dengan nama ilmiah Jessimum sambak dijadikan simbol nasional, diberi julukan Puspa Bangsa karena bunga ini melambangkan kemurnian dan kesucian serta sering dikaitkan dengan berbagai adat istiadat dan tradisi dari banyak suku yang ada di Indonesia. Selain itu, bunga Jessimum sambak ini dikenal sejak lama sebagai bahan pengobatan tradisional untuk meringankan berbagai penyakit seperti kudis, asma, bisul, dan nyeri sendi. Nah, ini adalah tumbuhan lidah mertua. Lidah mertua ini memiliki daun yang keras, sukulen, tegak, dan ujungnya meruncing. Tumbuhan ini berdaun tebal dan memiliki kandungan air sukulen sehingga tahan kekeringan. Namun, dalam kondisi lembab atau basah, lidah mertua ini bisa tumbuh subur. Nah, warna tumbuhan lidah mertua ini sangat beragam, mulai dari hijau tua, hijau muda, hijau abu-abu, perak, dan warna kombinasi putih kuning atau hijau kuning. Nah, untuk habitatnya, lidah mertua ini dapat tumbuh mulai dari daratan rendah sampai ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Untuk klasifikasi lidah mertua ini, kingdomnya ini ada Plantae, subkingdomnya ada Trachebiantha, divisinya ada Magniliophyta, superdivisinya ada Spermatophyta, kelasnya ada Liliopsida, subkelasnya ada Lilidae, ordonya Liliales, familinya ada Agaveaceae, dan genusnya adalah Sansevieria. Untuk spesiesnya ini adalah Sansevieria grandisani. Kemudian untuk manfaat dari lidah mertua ini sangat banyak. Nah, tanaman lidah mertua ini bentuknya yang tajam. Lidah mertua ini tak hanya sebagai tanaman hias, tapi juga memiliki manfaat untuk menyuburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, hingga kanker ganas. Sementara untuk seratnya sendiri itu digunakan sebagai bahan pakaian. Di Jepang, lidah mertua ini digunakan untuk menghilangkan bau perabotan rumah di ruangan. Nah, kemudian tanaman lidah mertua ini memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun. Keistimewaan lidah mertua ini paling khasnya yaitu memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, begitulah karakteristik, klasifikasi, habitat, dan manfaat dari tanaman lidah mertua. Nah, untuk yang kedua ini adalah tanaman bunga keladi. Tanaman bunga keladi ini adalah sekelompok tumbuhan dari genus Caladium, suku talas-talasan, itu Araceae. Nah, penciri yang paling khas dari tanaman keladi ini adalah bentuk daunnya yang seperti simbol hati atau jantung. Daunnya ini biasanya licin dan mengandung lapisan lilin. Kemudian biasanya juga dipakai sebagai tanaman hias pekarangan. Habitatnya tanaman keladi ini dapat tumbuh di daerah beriklim tropis, subtropik, dan sedang. Tanaman ini menyukai tanah gembur yang kaya akan bahan organik dan humus. Nah, kemudian
untuk klasifikasi dari tanaman keladi, yaitu ada Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyloden, ordo Arales, familinya Araceae, genusnya Caladium, dan spesies ini adalah Caladium bicolor. Nah, manfaatnya ini sangat banyak. Salah satunya adalah sebagai tanaman obat. Yang kedua ini sebagai tanaman pagar yang menawan, di mana tidak hanya berfungsi sebagai tanaman hias, tapi juga dapat digunakan sebagai tanaman pagar untuk memperindah halaman rumah. Dan yang ketiga ini sebagai koleksi taman yang beragam. Taman yang beragam. Dari saking banyaknya tanaman keladi ini ya, dari jenis dan varietas, jadi bisa dijadikan sebagai tanaman hias yang khas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Nur Faziatun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bunga Asoka dari ordo Fabales dan bunga Kamboja dari ordo Gentianales. Yang pertama yaitu bunga Asoka dari ordo Fabales. Kata Asoka merupakan kata yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya terbebas dari sedih. Yang menarik adalah terdapat sejarah yang menyatakan bahwa ada raja yang bernama Asoka. Nama Latin dari tumbuhan Asoka adalah Sarca indica, di mana bagi masyarakat Hindu, tanaman ini dianggap suci. Berdasarkan jenisnya, tumbuhan ini terbagi atas dua macam, yaitu Asoka tanpa rating dan Asoka biasa dengan rating. Di Indonesia ini, tanaman dapat ditemukan di sekitar perkarangan rumah. Hal ini dikarenakan tanaman ini dapat tumbuh di mana saja. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, tanaman dipercaya dapat mengusir kesedihan yang dialami oleh seseorang. Sedangkan di negara Eropa sendiri, tanaman Asoka ini memiliki julukan Flame of the Wood yang artinya api hutan. Hal ini dikarenakan bunganya yang berwarna merah mencolok seperti api, dan berdasarkan sejarahnya tanaman ini pertama kali ditemukan di hutan liar. Adapun ciri-ciri tumbuhan Asoka yaitu pada batangnya memiliki bentuk tegak dengan kayu yang keras serta dapat tumbuh tinggi hingga 7 meter. Sedangkan percabangan rantingnya bersistem simpodial dengan warna putih sedikit kotor. Pada bunganya umumnya memiliki warna merah, akan tetapi terdapat pula bunga yang berwarna kuning dan jingga. Bunga dari tumbuhan Asoka termasuk bunga majemuk sama seperti morfologi bunga matahari dengan memiliki benang sari berjumlah 4 dan kepala sarinya terdapat pada bagian mahkota. Yang selanjutnya yaitu sistem perakaran pada tumbuhan Asoka, yaitu tunggang dengan menjalar ke bawah agar dapat menopang ketinggian dari tumbuhan ini dan memiliki warna kecoklatan. Yang terakhir yaitu daun yang dimiliki tanaman ini, yaitu memiliki bentuk lonjong dengan ujung yang runcing. Pertulangan pada daun ini menyirip dan bersifat tunggal. Adapun klasifikasi tumbuhan Asoka yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, familianya itu Caesalpiniaceae, ordonya itu Fabales, genusnya Saraka, spesiesnya itu Saraka indica. Adapun manfaat bunga Asoka yang pertama yaitu sebagai antioksidan. Bunga Asoka ini memiliki kandungan flavonoid yang merupakan antioksidan alami. Beberapa peneliti menemukan bahwa mengonsumsi air rebus bunga Asoka secara teratur mampu mencegah beberapa jenis kanker, contohnya kanker kemih dan jenis lainnya. Yang kedua, mengatasi menstruasi tidak teratur. Pada wanita mengalami menstruasi yang kurang lancar atau tidak teratur dapat mencoba ramuan bunga Asoka untuk menyembuhkannya. Yang ketiga, sebagai obat luka dan memar. Jika memiliki luka memar akibat tersandung atau jatuh, bunga Asoka juga bisa dijadikan sebagai obat herbal yang ampuh. Yang keempat yaitu obat kaki yang kram.
Pada bunga asoka dan daun semu yang direbus ampuh untuk menyembuhkan kram pada otot kaki. Yang kelima itu obat disentri. Pada kandungan tanin di bunga asoka ini dipercaya mampu bermanfaat sebagai obat disentri. Yang keenam yaitu untuk mencerahkan kulit. Bunga asoka ini memiliki khasiat yang pasti akan disukai oleh kaum wanita. Ramuan asoka ini dipercaya ampuh untuk memperbaiki warna kulit secara alami. Karena sifat antioksidan yang dikandungkannya, maka ramuan air rebusan asoka mampu membuang racun-racun yang bersarang di dalam tubuh. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai bunga Kamboja atau nama ilmiahnya yaitu Plumeria, yang mana tumbuhan yang berasal dari Amerika Tengah. Namun, Plumeria ini diberikan untuk menghormati Charles Plumeria pada tahun 1646 sampai 1706, pakar botani asal Prancis. Plumeria saat ini populer digunakan sebagai tanaman hias outdoor. Awalnya tanaman ini hanya digunakan sebagai tanaman kuburan. Adapun klasifikasi tumbuhan Kamboja yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Gentianales, familinya Apocynaceae, genusnya Plumeria, spesiesnya Plumeria acuminata. Yang selanjutnya yaitu morfologi tanaman Kamboja. Tanaman Kamboja memiliki batang yang keras, bulat memanjang, memiliki cabang yang banyak, bekas dudukan daun terlihat jelas, dan berwarna putih kehijauan. Selain itu, batang tanaman ini mampu tumbuh dengan cepat dan kebal terhadap hama dan penyakit yang menyerang. Batang tanaman ini memiliki ketinggian sekitar 1,5 hingga 6 meter bahkan lebih tergantung jenis yang ditanam. Pada bagian daun, tanaman Kamboja ini memiliki daun tunggal, memiliki panjang 10 hingga 25 cm, bahkan lebih. Runcing di bagian pangkal, memiliki bagian tepi merata, tebal, dan memiliki bentuk lonjong. Daun Kamboja berwarna hijau muda dan hijau tua. Selain itu, daun tanaman ini memerlukan matahari yang cukup untuk memasak, menyimpan, dan membuat cadangan makanan yang baru. Pada bunga tanaman Kamboja berbentuk menyerupai trompet dan berkumpul di ujung ranting. Bagian dalam bunga ada yang berbulu dan tidak berbulu, dan memiliki berbagai macam warna. Tangkai putihnya berukuran pendek, tumpul, dan melebar. Pada buah tanaman Kamboja ini berbentuk lonjong, kebulatan berwarna kehijauan dan kehitaman bila sudah tua. Selain itu, buah Kamboja memiliki panjang sekitar 18 hingga 20 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm, berongga 2, dan berbiji banyak. Yang terakhir, pada akar tanaman Kamboja ini memiliki akar tunggang, bercabang, dan berwarna kecoklatan. Akar tanaman ini memiliki fungsi untuk menyerap mineral dan unsur air yang ada di dalam tanah dengan kedalaman 1,5 hingga 2 cm, bahkan lebih tergantung dengan pertumbuhan tanaman berdasarkan bentuk akar serta tulang daun. Kamboja termasuk golongan monokotil yaitu tumbuhan berkeping satu. Yang selanjutnya manfaat tanaman Kamboja pada bunga yaitu sebagai antioksidan, membantu mengobati dan mengatasi bengkak, menyehatkan dan melembabkan kulit, meringankan sakit kepala, membantu mencegah rematik, dan anti penuaan. Adapun manfaat batang bunga Kamboja mengandung getah putih yang mengandung damar, kautsuk, senyawa sejenis karet, senyawa triterpenoid, amitin, dan lupeol. Kulit batang
Kamboja sendiri bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit karena bengkak atau adanya pecah-pecah pada telapak kaki. Getah bunga Kamboja yang mengandung senyawa glikosida bersifat racun, oleh karena itu dapat digunakan sebagai obat sakit gigi atau obat luka.